Halo pemirsa, teknologi tepat guna bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan dan kemampuan dalam wawasan teknologi yang diwadahi dalam Posyantek Desa, Pos Pelayanan Teknologi. Mengingat Posyantek merupakan salah satu faktor pendorong perubahan baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya masyarakat. Adanya teknologi tepat guna dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan lingkungan hidup untuk meningkatkan produktivitas dan produksi usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya mengunjungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang memiliki tugas membina potensi desa. Saya akan berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu. Wah, selamat pagi Pak. Waduh, selamat pagi Bu Dede, apa kabar? Sehat banget Bapak. Bapak sehat gak nih? Alhamdulillah sehat. Ya, silakan dulu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Wah, jadi gini nih Pak, saya memang harus sedikit mengganggu kesibukan Bapak karena saya ada rencana mau keliling ke seluruh kabupaten meninjau posyantek yang ada di kabupaten nih Pak. Tapi sebelumnya saya harus sedikit memberikan informasi ke masyarakat tentang seperti apa sih Dinas PMD kita, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini memiliki tugas yang paling penting karena kita tahu masyarakat desa sudah terdepan. Nah, apa nih kira-kira tugas dan tupoksinya PMD? Iya, jadi memang betul PMD ini garda terdepan kita. Garda terdepan? Iya, karena kita kan melayan masyarakat. Provinsi Bengkulu ini kan ada 1.341 desa yang di bawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu. Oleh sebab itu pekerjaan ini pekerjaan berat sebenarnya. Tapi dalam pelaksanaan kami kan dibantu oleh bidang-bidang yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat, pembangunan pedesaan, pemerintahan desa itu sendiri, dan bidang kawasan. Inilah yang membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa ini tadi. Nah, di tingkat kabupaten kita dibantu oleh dinas PMD kabupaten. Oh, di kabupaten? Iya, kabupaten. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan 9 kepala dinas PMD kabupaten. Inilah untuk mengolah desa-desa kita yang ada di Provinsi Bengkulu. Oke, nah yang lagi seru-seru istilahnya ini nih Pak, lagi tren. Ada istilah inovasi. Ayo dong semua orang berinovasi, desa juga berinovasi. Kemudian juga ada istilah yang TTG. Ayo kita memanfaatkan teknologi tepat guna. Nah, saya pikir keduanya ini kayaknya beda-beda tipis nih Pak, antara berinovasi atau memanfaatkan teknologi tepat guna. Apa ini penjabarannya Pak? Jadi memang TTG ini kan sebenarnya ini kan pekerjaan lama sebenarnya. Di mana berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2010 itu, ini kan mencanangkan bahwa desa-desa kan kita harus maju. Desa harus maju. Harus maju. Jadi majunya bagaimana? Bisa maju apabila dia menguasai teknologi. Nah, oleh sebab itulah kita membuat adanya TTG itu tadi. Oleh sebab itulah TTG ini diikuti oleh seluruh desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dia bisa menjawab kebutuhan apa yang menjadi permasalahan di desa. Oke, berarti ada observasi dulu di lapangan ya Pak ya? Sebenarnya tidak harus seperti itu, tapi desa sendiri sudah tahu. Sebenarnya dia punya potensi apa yang ada di desa, sehingga dia bisa membuat inovasinya apa seperti itu. Nah, jadi kita mengharapkan inilah
menjadi tonggak di mana desa ini bisa lebih maju, bisa menguasai teknologi dengan memanfaatkan sumber alam yang ada di sana. Nah, apa beda dengan inovasi tadi? Benar. Nah, kalau inovasi kan tinggal meningkatkan saja, ya, meningkatkan saja ibaratnya meningkatkan fiturnya. Nah, gitu. kan seperti itu, sehingga bermanfaat oleh masyarakat. Apa yang ada di desa menjadi inovasi desa. Misalnya ada persoalan di bidang kewalahan, misal sekarang kita melihat mencari kayu bakar. Benar. Nah, kan itu. Nah, sekarang apa yang bisa dimanfaatkan? Sedangkan di desa itu kan banyak, apalagi di perkebunan kita di daerah pegunungan khususnya, ada di Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, kan banyak kopi. Kan seperti itu. Nah, di situ kan banyaknya mesin-mesin pengolah kopi, seperti itu. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan. Tidak lagi menggunakan kayu bakar, tapi menggunakan dedak kopi sebagai bahan bakar, seperti itu. Ini kan untuk meringankan. Apalagi situasi kondisi sekarang, pemerintah kita kan sudah menaikkan lagi LPG dan sebagainya. Ini kan pasti memberatkan masyarakat. Oleh sebab itu kita membuat dengan teknologi TTG ini bisa meringankan beban masyarakat, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kembali, seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan dari TTG dan inovasi desa itu sendiri. Oke. Kalau seandainya kita mengkerucut nih Bapak ke kabupaten, ternyata ada lagi nih istilah yang perlu masyarakat ketahui seperti Posyantek. Oh, saya pikir adanya Posyandu aja, ternyata ada Posyantek nih Pak. Pos Pelayanan Teknologi. Ini seberapa penting? Wajib nggak sih sebenarnya sebuah desa memiliki Posyantek? Sebagaimana kita ketahui, ini adik-beradiknya adalah Posyandu, seperti itu kan itu. Posyantek ini dalam teknologi, dan Posyandu masalah kesehatan. Benar. Kita mengharapkan, kita wajibkan setiap desa itu punya Posyantek. Inilah dasar-dasar nanti Posyantek ini bisa memberi inovasi tadi, bagaimana kita membuat teknologi-teknologi tepat guna itu yang bisa bermanfaat bagi desa, yang tidak merusak lingkungan, mudah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat itu sendiri. Oke, jadi ada pos pelayanan teknologi, bahkan ini juga ada yang katanya mandiri, ada milik desa ataupun juga kecamatan. Nah, jadi akan lebih menarik lagi ketika nih ya masyarakat desa juga ataupun juga pedesaan ini bisa mengolah di Posyantek, ibaratnya bengkelnya ya Pak, atau workshopnya ya? Workshopnya ada di tingkat desa. Nah, itu kan supaya enak. Ya, Posyantek ini melihat situasi kondisi yang ada di kebutuhan masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Artinya setiap individu nih, misalnya secara umum pribadi, wah saya menemukan inovasi membuat tungku serbaguna. Apakah itu akan direkrut di dalam Posyantek, Pak? Nah, itu tadi. Kan kita banyak masyarakat kita. Kan masyarakat kita kan punya inovasi. Terkadang dia punya menguasai teknologi, kan dia bisa melihat lebih jauh. Nah, ini yang dia buat ya, inovasi dia itu yang nanti kita masukkan dalam Posyantek, seperti itu. Wah, ini berarti pemirsa sama aja kayak jadi magnet ini ya. Betul. Yang ada di desa, apalagi jika kita melihat perkembangan generasi sekarang, misalnya mereka lulusan STM ataupun SMK, bisa mengaplikasikan ilmunya ke masyarakat, bisa melalui Posyantek tersebut ya Pak. Dan tentu pembinaan dari PMD Kabupaten dong Pak ya. Nah, artinya juga nih, apakah ketika kita melihat inovasi berarti harus dengan prioritas kepentingan masyarakat atau mungkin nanti bisa dikomersilkan di peralatan ini? Iya, jadi pertama memang harus kita inikan dulu tentang kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Ya, kalau memang ini nanti memang manfaatnya lebih besar, ini kan bisa dimanfaatkan oleh yang lain-lainnya. Oleh sebab itu kita mengharapkan betul inovasi inilah yang menjadi daya dorong untuk meningkatkan ekonomi ataupun meningkatkan pendapatan daripada masyarakat itu sendiri, seperti itu. Oke, jadi memang sudah ada observasi, kemudian juga masyarakat sudah bisa menentukan potensi yang tadi Bapak sampaikan. Nah, artinya juga bisa melihat bagaimana perkembangan ataupun juga lingkungan dari masyarakat jika di sana nih misalnya banyaknya adalah sampah dari ampas kopi, itu yang diolah, sawit itu yang bisa diolah juga. Itu. Nah Pak, kalau seandainya nih ya Pak, ada sebuah ide dari desa tersebut atau dari Pemkab tersebut, dan Pemkab tersebut melihat mana nih kawasan yang cocok, apakah dalam tanda kutip mereka akan menekan desa tersebut, oh yuk kita ngolah produk ini saja di sini, atau harus menunggu dari inovasi desa? Jadi betul, sebabnya kita kabupaten atau provinsi ini kan sifatnya kan memberi edukasi ya kepada masyarakat tentang teknologi ini. Nah, kita tinggal lagi bagaimana masyarakat menyambut itu.
Nah, kalau memang ini nanti produk mereka, inovasi mereka ini memang bermanfaat kepada orang lain dan tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Nah, ini peran pemerintah lagi ada di situ. Nah, ini juga kita mengharapkan bahwa sekarang kan dicanangkan bahwa BUMDes ini kan harus maju nih, harus berkembang sebagai soko guru ininya di desa. Nah, kita mengharapkan BUMDes ini juga bisa merangkul daripada posyantik sebagainya, ini produk-produk masyarakat ini bisa dikumpulkan ataupun dimanfaatkan, dibuat oleh BUMDes ini untuk dikembangkan lagi seperti itu. Ya, makanya paling penting itu ada komunikasi, informasi, edukasi yang disampaikan juga dari pemerintah kabupaten ataupun juga provinsi ya, sinerginya seperti itu. Nah, ini juga yang paling menarik, kita tahu nih selalu digaungkan nih ada lomba teknologi tepat guna. Yang paling penting nih Pak, dalam penilaian ini teknologinya atau pemanfaatannya Pak. Nah, karena teknologinya berarti wah ini yang terbaru nih, tren terbaru. Tapi kalau misalnya manfaatnya kurang, maksudnya kemana dong nih Pak? Jadi kita manfaatnya yang penting dulu. Manfaat. Memang kita melihat teknologi kan berkembang terus, tapi yang mana lebih cocok dengan masyarakat setempat. Walaupun teknologi kita tinggi, ternyata di masyarakat tidak bisa dimanfaatkan. Pertama bahan bakunya seperti itu, dan itu SDM-nya seperti itu tidak mampu. Untuk apa kita ini? Yang penting sekarang kan dengan TTG ini kita buat bagaimana alat ini mudah meriah, ya, mudah dioperasikan, mudah biaya perawatan dan sebagainya. Tidak merusak, yang penting tidak merusak lingkungannya, itu yang penting. Jadi manfaatnya yang kita penting, walaupun dia canggih betul ya, tapi tidak cocok mungkin tempatnya di desa. Oke, berarti belum bisa masuk ke digitalisasi atau misalnya seperti apa? Belum bisa kita bawa seperti itu, seperti itu. Sekarang tuh karena ini kan yang kita fokus ini kan masyarakat desa mampu tidak menggunakan teknologi. Nah, kita di tingkat desa ini kan dapat kita katakan belum menguasai teknologi secara tinggi. Nah, jadi dengan teknologi yang tepat guna inilah yang bisa kita lakukan sehingga manfaatnya itu terasa di masyarakat dan masyarakat mudah untuk memanfaatkannya itu. Oke Pak, ini juga menarik ya ketika kita berbicara tentang bagaimana etos di masyarakat desa. Mungkin mereka lebih banyak fokus, mungkin ada yang berkebun, bertani, ketimbang harus memikirkan atau melakukan penemuan sesuatu. Seperti apa Bapak melakukan persuasif ke masyarakat desa kita melalui PMD Kabupaten? Merubah mindset, ayo generasi yang mungkin memiliki ilmu, terapkan di posyantek kita. Iya, jadi kan inilah peran ya, artinya peran tugas PMD Provinsi, PMD Kabupaten, para camat dan sebagainya. Apalagi kita kan ada disokong dengan pendamping desa. Nah, inilah kita mengharapkan desa-desa ini harus terbuka sekarang. Ya, terbuka dalam arti kata, dia harus bisa mengikut sertakan komponen-komponen ini tadi. Untuk menentukan apa yang mereka lakukan di tingkat desa, kan ada musyawarah desa. Nah, inilah yang kita buat, kita edukasi masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif seperti itu. Nah, kita pahami bersama dengan zaman teknologi terbuka sekarang dan masyarakat kita walaupun di desa kan sudah banyak mengenyam daripada minimal dia menguasai teknologi, ada mempunyai HP Android. Wah, benar. Nah, kan itu kan. Nah, dengan ini kan bisa belajar dia. Nah, ini kan bisa dikembangkan di tingkat desa. Nah, kita menyarankan bahwa desa ini harus support juga. Artinya dengan dana desa ini bisa dibuat suatu rangkaian kegiatan inovasi yang memang bisa mendukung ekonomi masyarakat setempat. Oke, berarti dari awalnya sudah harus ada satu manajemen, rancangan dan ide-ide brilian dari masyarakat desa ya? Itu. Nah, kita terkadang tinggal hanya mensupport apa yang mereka lakukan seperti itu. Oke Bapak, terima kasih nih Pak informasinya. Yang pasti nanti juga pemirsa saya sudah mendapatkan restu untuk bisa keliling kabupaten dan meninjau langsung seperti apa posyantek di kabupaten dan bagaimana manfaatnya di masyarakat kita. Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya.